saya pahami ya, ini wajib. Jadi wajib untuk hakim ketika memang ada hartanya muta'alih yang berada di wilayahnya, sedangkan muta'alih ini dia berada di daerah lain. Ini kalau saya pahami itu ya wajib. Hakim itu melunasi dengan harta tersebut itu wajib. Terus juga di sini itu kan ada penjelasan hakim itu kan menempati tempatnya muta'alih. Ini kan tanggungan. Nah, tanggungan itu kan wajib memang untuk dilunasi, wajib untuk diselesaikan. Nah, ketika dia pengganti daripada muta'alih, yang mana muta'alih ini dia wajib untuk melunasi, maka hakim ya wajib dengan barang tadi. Kalau dari saya seperti itu, memang nggak ada ibarat di sini yang kata-katanya itu wajiban itu memang nggak ada. Tapi kalau yang saya pahami dari rentetan dari siap dari ibarat yang ada di Fathul Mu'in itu pemahaman saya wajib. Lagi maksudnya kau itu kan seakai hakim ketika wajib seperti itu kan itu seakai hakim. Karena nanti kalau keliru, jujur keliru, karena ini kan antara apa, yang muda aleh kan nggak ada. Ujuk-ujuk muda aleh balik kan balik terus gugat hakim bahwasanya kamu itu keliru menghukumi karena syahid yang datangnya itu ada menggunakan syahadah zur. Itu kan wajib balik no. Ayo wajib balik no. Lagi Mas kenapa kok Mas kan seperti itu? Atau mungkin gini lah kalau nggak ada penduduknya. Wajibnya itu fauron atau enggak? Fauron fi majlis tahkim itu atau enggak? Oh, nggih. Tambahannya masalah fauron lagi dari gue Mas ini jadi ngomong ini wajib perlu kena ngomong fauron itu. Pandangannya pasti korek tetap wajib, tetap itu bagian dari kewajiban dari kodi. Karena kenapa korek mengatakan itu wajib? Karena itu bagian dari tugasnya Pak Hakim untuk menyelesaikan masalah. Tentunya dalam ijtihad Pak Hakim dalam menyelesaikan masalah pun tidak orang sembrono. Tapi fakta walaupun dengan ijtihad dengan teliti, ini nyata murine malah muda alai teko. tapi kan nalikane istifaul hak, wafaul hak Pak Hakim itu tentunya punya ijtihad. Enggak sembarang kan begitu. Maka alasannya Mas Korek, Mas Turah bahwa tetap itu kewajiban ini fauran lan-lan Bu. Wajib biasa. Yang lain atau mungkin ada yang lain mungkin. Wajib jadi ini udah ketemu koi fauran. Hakun wajib alaihi biasa. Hakun wajib alaihi itu mughni, Mbah. Wa ibaratul mughni li anau hakun wajib alaihi ta'adzuru wa fa'uhu min jihati man huwa alaihi. Niku ibaratul mughni. Ibaratul mughni, mughni muhtar. Nah, mungkin mughni mughni ini itu ya sama artinya kewajiban, artinya penjelasan lah. Penjelasan dari Pak Hakim untuk memberikan haknya si mudai itu menurut mughni adalah wajib. Hakun wajibah alaihi. Enggak masalah gini loh, supaya ini enggak hanya teori. Kira-kira kalau dipraktekkan, ditasawurkan itu dia Mas. Setelah sidang, inkrah ya. Nah itu terus hakimnya ya kita boleh sesuk ya tak kei apa yang wis iki engko tak boleh ya iki diskusi apa piye prakteke ono Mas. Supaya ora ilmu teori Mas. Nah, masalah realisasi ini untuk penjual dan seterusnya itu nah yo mungkin kan larang begini ada larang awan dan seterusnya. Tetapi kan ada punya hak, Pak Hakim ini punya hak. Kalau umpamanya kok abot, itu kan kudune kan ana muda aleh, ana hubungan karo muda aleh. Loh, Ya, tidak ada kok Bring. Ya wis ditekakno ya. Gini, itu kan masalah lampu. Ini masalah lampu ora ada sertifikat. Nah untuk zaman sekarang kaya tanah, itu ada sertifikate, motor, duwe omah, nduk ana tanahe ana sertifikate. Duwe mobil, duwe wilayah hakim, iku ana BPKB. Mosok adol tanpa BPKB.
iki kan nek adol tanpa BPKB kan yo ora wani. Itu masalah yang lain, artinya berkaitan dengan biar kan rano sertifikat, Lagi rano pulane BPKB. supaya real untuk zaman sekarang gitu loh. Aja bahas sing nek bahas sing lalu. Mas sekarang ya tutupnya nih mas. Misalnya aku anu bawahnya pak. Sing anu ya, Mbak Pak Idul sing apa ku sing diutang karo aku. Pak Idul ngene Pak Idul bodoh nang omah. Aku kok ora semena-mena lewat, tapi saya melaporkan ke pengadilan bahwa saya punya hak ke Pak Mudun dan Pak Mudun suka dihubungi dan lain sebagainya tidak bisa temukan, maka hakim boleh mengambil alih dari kepemilikan Pak Midun tadi untuk membayar saya karena memang saya harus dibayar, misalnya seperti itu. Tapi Intinya tetap bagi Pak Hakim dengan ijtihadnya Pak Hakim dan di situ si mudda'a alaih kuda mal yang si hadirihi, tetap itu wajib Pak Hakim untuk menjual, untuk memenuhi pada haknya si mudda'i. Adapun proses menjualnya ada kaitannya dengan itu bagian dari yang lain itu. Mungkin nek duwene ki mal, duwene papane pas nang kono ana dititunu sing apa beneran ane mudah oleh wonge duwe ning aku titip nang aku saham nang aku wis tak jikuke ya malah kali ngono sing hakim. Jika Tapi itu tiba-tiba wong balik terus kandhane arep batak sauri. Itu akhirnya waduh njaluk maneh namanya aku mau wajib kan untuk ngono. saya ditakono Mbah itu sebelum datang sebelum datang kemudian ijtihad Pak Hakim kan sudah memberikan karena dijual barang sing kono ono. Nah, saya ditakono Mbah Joyo itu nalika dengan ijtihad Pak Hakim ngono ku langsung ngono ku lho nuhune kemang wajib apa sunah ngono lho ditakono wajib. Mana itu tuh wajib orang kan ngene itu wajib tetep. Wajib Mbah Joyo. Hakim aku Monggo yang lain wis pokoke wajib iki. Ya Mbah Joyo. oke. Oke, ayo yang lain. Pun wajib alai ta'adzuru apa ini. Ibaratul mughni. Ayo, lari ane menggoni pun dibuka nih menemu Oke Pak, sampun diterima. Ya tadi kalau hubungannya praktek di Indonesia kan beda. Beda dalam artian gini, hakim itu kan memutuskan, ya mas sampai ingkrah. Eksekutor kan jaksa. Umpamanya tadi ya sudah dieksekusi jaksa, tapi tiba-tiba ada kenyataan tuntutan dari mudda'a alaih yang goib datang. Kan beda kasusnya kalau praktek itu wawancara. Nggih. Mbak Kasmari niki tetap di dalam praktek Pak Hakim untuk memberikan haknya si mudda'a alaih itu tetap ada subutul hikam. Ajeng wau wonten wa idza sabata ma'un alal ghaib, ada keputusan sudah tetap. Nggih. Tetapi kalau Pak Hakim belum memutuskan enggak Sabata boleh. orang putusan Pak. Sabata iki malun alal ghaib. Hanya harus ditetapkan al Ada hakim. malun alal ghaib boten tetep. Ida sabata indah hakimi. Arti dalam penguasaan hakim ini malun alal ghaib. Mboten apa ali. Ghaib. Memang batal tinggal hakim jelas. Sabata indal hakim. Artinya hakim sudah memutuskan. Tinggal Lah hakim. iya tapi ini maksudnya orang iki kuwi malun apa kudu malun indah apa jenenge. Malun indah udah ale. Malun alal udah ale al ghaib. Mboten niku kalau ketinggalan berikan ono cerita hakim apian to Pak niku. Hakim memutuskan dia nganggo duit kusik kan hakim apian. Lepas duitnya ngono nggone Pak Hakim. Ya ale duit duit Pak Hakim. Lah sing diputus ngatane moro dua nyara-nyara natane Pak. Mestinya kan tidak mungkin toh hakim membuat keputusan tanpa ada bukti yang konkret, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sehingga setiap keputusan mesti di situ pakai kata-kata sabata. Sehingga ketika sabata ada keputusan konkret, deal, ya tinggal eksekusi. Dinumpangnya ternyata setelah itu ada pembuktian baru dari si mudda'a alaih bahwa hasil keputusan itu tidak benar, maka mau tidak mau kan tetap ada tinjauan ulang. Aturannya kan memang seperti ini. Benar kenawan. Ayo lagi jangan. Oh itu Pak, ya deh. Moga ya nih. Monggo yang lain. Jarum matang loh.
Mas. Siapa? Hah? Jam 10 ah, lagi urung jam 10. Satu pertanyaan. Apa jam kan? Nah, satu lagi. Moga satu lagi. Pak Rauf biasanya takon dan Pak Rauf. Lagi sinau. Wah lagi. Saya Ayo, balik, ayo. takok. Biasanya takon ayo. Papat tuh di papat tuh biasanya takon kok. Nambahi. Nambah ya Pak takon. Takok maksudnya iya. Nambah takon monggo. Ngeten mawon niku kan sing terakhir kan khilafan lir ruyan. Asalnya alasan nopo siji istarojat tapi mriki kok khilafan lir ruyan. Masih pertanyaannya baca ya. Nggih, nambahi. Oh di belakang khilafan lirawiyani. Terus di sing pun katakan di pun. Yang alasannya pripun kok siji niku? Ah. Alasan sing iki boten kok. Oh ngono. Sing cara mamra cara sing dhuwur iku wak hakim. Hakim batal. Khilafan itu dalam batalin apa istidratul hakim. Jadi Istirahat dan niku. sedih khilafakan ku sing pundi? Istirahat itu. Enggak ikhtilafannya ku mulai wabatul alba'i lho. Ini khilafan ki ada Wabatul alba'i lidai alal awja. sing mengatakan asalnya kan walau beranggota istarot kan ngoten. Heeh. Ini kok khilafan kok alasannya pripun? Alasannya khilafan nggih. Oh itu lagi. Monggo niki sing inggil wau istarodda minal khosmi ma'audahu wa batola al-ba'ridan al-auja tapi khilafan lirawiyani. Alasanipun punapa kok khilaf munggo Imam Rawiyani, artinya berarti nengone Imam Rawiyani tidak tidak sama dengan pendapat yang di atas tadi. Maka panggil Bapak Pamutwanui Usman. Nah alasannya nopo? Monggo Mas. Kalau di dalamnya Alasannya iku pendapat liya to. iya al-qail beradami betulan libra wa adamis irdadi ma'akhadahu al-khusma. Ini kalau yang saya pahami itu ya, kalau menurut Imam Ar-Royani keputusannya itu mengikat, artinya nggak bisa dibatalkan dengan adanya pendakwaan dari muda'alah seperti itu. Jadi keputusannya itu ya terus itu kadang diputus ketika memang itu dibatalkan ya harus adanya mungkin persidangan lagi. Nah, harus adanya persidangan lagi. Itu kalau menurut Imam Ar-Royani. Enggak menurut apa yang di masjid gitu loh. Sing cara Imam Ruyani ku sing ora masalah batalin tok. Itu kan di dalamnya kan ada coba bukan komentar boleh Lan yo ora bayarno sing di kok mau. Nah, jadi hakim ini nggak perlu untuk mengembalikan barang yang telah dijual tadi atau mengembalikan barang yang telah diberikan kepada mudai, karena keputusannya itu menurut Ar-Royani lurus, keputusannya seperti itu mengikat, ya jual belinya ya sah karena sudah diputuskan. Berarti menurut Imam Ruyani setelah ada inkrah seperti itu Luas malah. mudah aleh nek ora oleh menuntut berarti. Tapi ya Ya ketika menuntut nanti ya harus ada persidangan lagi. nek ngono berarti ana bedane ya. Oh enggak, ini kan jual beli yang sudah dilakukan oleh hakim ini sah apa tidak? Kan nek cara Imam Ar-Royani kan tetap sah. Loh, ada putusan. Nah, kemudian ada dakwaan ini kan setelah putusan, ya, setelah terjadinya jual beli. Tapi kalau menurut selain Imam Royani berarti batal itu yang mulai dari sebelum menjual itu loh. Karena pun saya dianggap di situ itu nggak sah kan gitu. Jadi kalau menurut Imam Royani keputusan sah, ya kemudian nanti boleh bagi muda'aleh ini untuk menggugat, tapi tetap sah. Itu kalau menurut Ar-Royani. Gitu. Wis mengikat lah intine, Pak. Tak tambah sithik. Dia tambah Mas. Kenapa Pak Hakim itu tadi keputusannya sore Imam Rawiyani ada mubudanil baik, wa ada wa adam istidad, karena posisi Pak Hakim tadi yakumu maqamahu. Jadi posisi Pak Hakim tadi itu tetap sah. Jadi kalau menurut Imam Rawiyani keputusannya sah, ya kemudian nanti boleh bagi muda'aleh ini untuk menggugat, tapi tetap sah. Itu kalau menurut Ar-Royani. Wis mengikat lah intine, Pak.
Pak Hakim adalah menempati pada tempatnya si gaib. Sehingga kalau Pak Hakim menempati pada posisinya si gaib, seolah-olah si gaib seolah-olah Pak Hakim punya kekuasaan terhadap harta tersebut seperti kekuasaannya si gaib. Karena di situ di atas yakumu li'anal hakim yakumu makomahu, cara mungkin cara pendapatnya Imam Rawyani ijtihadnya begitu. Terus ulama yang lain alasannya kok batal. Yang lain. Kok batal? Lah karo hakim. Karena ada bukti, ada bayina. Kan udah ada datang. Nggih. Ada bayina. Setelah ada bayina kan batal. Iki ora batal betul lahus dan biis berarti. Ngeten nggih, kula gadah pemahaman ngeten. Jadi kalau menurut Ar-Royani itu keputusannya itu sah, artinya nggak batal. Terus kemudian keputusannya itu menjadi batal. Itu kalau menurut Ar-Royani. Berarti pas jual beli dengan itu keputusan kan sudah sah. Berarti kan teori hakim ini kan punya wilayah. Ya. Nah, beda kalau menurut pendapat selain Ar-Royani. Jadi mulai dari sebelum dia menjual itu sudah tidak sah. Artinya nggak punya wilayah gitu untuk menjual barangnya muda'aleh. Jadi ini kalau yang saya pahami itu letak ketidaksahannya itu mulai kapan? Kalau menurut Ar-Royani letak ketidaksahannya atau menjadi batal itu setelah muda'aleh itu dia itu membatalkan. Dia itu membawa bukti kalau hutangnya itu sudah lunas. Tapi kalau menurut selain Imam Ar-Royani batal keputusan itu sudah mulai dari persidangan. Dan ketika sudah batal artinya kan hakim nggak punya wilayah untuk menjual. Mungkin kalau contohnya gini, mungkin kalau contohnya kita lepas artinya kepada kiaskan pada kasus ono wong wedok loro kakak ngadi tak punya wali nasab sama sekali, maka yang berhak menikahkan adalah Pak Hakim. Nah, sing nalika pasrah maring Pak Hakim kono Pak Hakim kula badhe nikah Pak Hakim. Oh kowe nduk, nggih. Sampeyan ki sapa kula adine niki. Nah, sing sampe nikah. Lah, Pak Hakim saking akrabe cah loro ki mang, nalika ngakotno ngakatna nikah. Sing dinakatno ora Mbak Yune ning akote malah adine. Gua sopane teko, lho, kok malah adine Pak Hakim. Aja adine, wis tak suka sampan mang wae. Mbak Yune kok malah ngono ku kira-kira batal ora nikahne. Gue Jawabnya tak kok, Pak. Lah iya nek cara Imam Rawyani mungkin gak batal. Tapi cara Imam yang sing iki mau tetap batal. Tapi mungkin letak mulai batalnya itu mulai Kalau menurut saya itu perbedaan dari Imam Rawyani. Menurut saya kalau sudah ingkrah tidak boleh dibuka lagi persidangan. Imam Rawyani, kami dapat berarti gak boleh ingkrah. Walaupun muda'aleh itu mendatangkan bayinah. Iya. Karena sudah ingkrah. Iya, saya betul. seperti itu. Wah, ya oke. Nah, Mungkin yang lain itu alasannya. Tabirnya kan ini Pak Dama tiba-tiba datang. Ini artinya ini urung terjadi. Maka ada tiba-tiba atau lambatan mau jual beli dan itu berarti. Mau subut kok Aku ayo. Itu Mbak Abdullah Abden biis berarti Ifa ini wis batak sauri are teko-teko. Ari karena Pak itu kan tertib. Nggih. Iki yang bahas pendapatnya Imam Rawyani. Intinya ngene Pak. Menurut Anda yang diperdebatkan Imam Rawyani itu apa? Khilafahnya itu ikhtilaf di dalam apanya? Ini ada istilah ada Masuk. batalnya jual beli dan wajib Lagi, menurut Imam Rawyani kan itu tidak batal dan tidak istidrak. Menurut saya memang karena setelah inkrah, jadi Imam Rawyani wis ora oleh nuntut neh muda'aleh, salah murah teko. Salahmu lah teko ya. Cek nggawa bayinah lah ya. mungkin nyata konsekuensi dari Imam Rawyani. Sudah mardut itu karena majelis takim sudah habis. Oke, nyata Mbak, mungkin konsekuensi dari pendapat Imam Rawyani ketika itu tidak dianggap batal jual belinya, berarti mungkin hakim ya ganti rugi nonton. Ora kok. Oh, wah Mas, ada rugi. Ora sakake wis hakim malah kok ganti rugi. Lah barangnya sithik lah nek mang juta-jutaan. Kalau di sini kan ibaratnya itu kan nggak boleh mengambil
hakim nggak boleh mengambil apa yang sudah diberikan kepada mudai kan ngoten. Imam Adamul butlan itu rusak, bukan mengganti. ngeten lho iki. Kalau tadi ya ibaratnya Aroyani itu kan kebatalannya itu ai alqail bi adami butlanil bai, yani Imam Royani wa adami istirdadima akhodahu alqosma. Artinya menurut pendapat yang mengatakan itu jual belinya batal, hakim ini dia harus tidak perlu ya kan mengembalikan barang yang telah diberikan kepada mudai. Lah kok nggak boleh untuk mengembalikan? Berarti kan hakim ini wajib untuk ganti rugi kan, konsekuensinya kan ngoten. Lah berapa? Ya ini pola jual pikir ini. belinya kan sah kan. Maksudnya gini loh, ini kelihatannya musyawirin belum terfokus masalah Imam Rujaninya. Nah, Fokus aja nih, kalau Fathul Mu'in, padahal sih tak ono sair. iku ya ya. Yang diistilahkan yang Imam Rujani apa? Ini Dan diitilafkan kan tadi Pak alqail. Oh jelas kok. Kok mutakokno maneh alqail bi adami butlanil bai wa adami keputusan sing awal cara Imam Auryani tetap itu belinya sah. sah. Yes, Tidak usah tidak batal walaupun si muda alai mendatangkan bayina. Berarti cara Mas Doyo bener itu Mas Doyo itu. Karena cara Imam Auryani begitu sudah diputuskan Pak Hakim dan disebut ke keagamaan maka nggak boleh ingkrah cara orang Bapak. tujuan kembali Nggak ada kembali, nggak ada Salahmu walau. lah teko. Rasionalis wes. Mungkin begitu Pak Kanu Pak. Nah, misalkan ditapi ya. Pak pimpinan Monggo yang lain. Nah, monggo Pak. Apakah itu tidak sesuatu yang tampak rasa tidak adil? Apa? Ketika sudah diputuskan maka ya surat boleh apa lain toh ada tuntutan kembali Balik. tidak boleh. Itu kan sesuatu yang tidak adil. Kenapa kalau dia dulunya sebagai mudai yang goib mudai alaih ketika diputuskan deal itu haknya si mudai salah akhirnya baru diputus ini menjadi haknya si mudai barang itu berdasarkan putusan hakim kemudian tidak boleh ada tuntutan balik. Loh nek mau untuk nuntut karena dia punya bukti. Kenapa sekarang yang orang goib yang akhirnya menjadi hartanya diambil tidak boleh menuntut ketika dia punya bukti baru? Iku aslinya barangku Pak. Dia ingin buat putus, saya kalah, oke, karena waktu itu bukti yang sampean punya oleh Pak Hakim memang saya kalah. Tetapi saya punya bukti Pak. Artinya di sini berarti tidak ada istilah tidak boleh untuk ingkrah. Artinya sah-sah saja. Artinya suatu saat si mudai bisa berubah menjadi mudda'a alaih. Yang mudda'a alaih bisa berubah menjadi mudda'i. Banding ya. Iya. Kan begitu artinya. Dan itu tidak mungkin. Kita tidak pernah melihat loh Pak. Antara khilafiyah ada. Lagi artinya kan kita tidak pernah melihat dalam hukum ini. Di dalam hukum ini sesuatu yang diputuskan tidak boleh ada tinjauan ulang itu belum. Iya Royani itu Pak. Nggih. Makanya benar nek wis diputusno ya sabata itu betul. Tetapi tetap terbuka ulang untuk yang semula diputus kalah kemudian mengajukan gugatan atas hak yang sudah diambil oleh orang lain karena saya punya bukti. Itu sama Royani itu. Lagi kan niku kan didakan alasan Arujani iki kenapa? Itu tadi pun disampaikan oleh si Korek. Ya karena memang sudah diputuskan. Tapi kan dari sini kan ya wis salam gak teko. Itu kan enggak bisa. Enggak bisa itu. Lho aku ndek bukti ya mbok rawai. Loh itu mengkono ya begitu. Lho langge, Bang. Masa ulama tidak Yang ini ya, Bang. Mbak Mustafa itu begini. Itu enggak, orang benar Mbak Mustafa itu benar. Betul. Mbak Mustafa itu benar artinya gini. Itu tetap cara Imam Rawyani loh, cara Imam Rawyani. Imam Rawyani tetap itu adamul budlan, wa adamul istirdad. Itu betul Imam Rawyani putus bal. Nah, akan tetapi dibalik hukum hati sing asale muda iki ya muda kan topo dari Royal ya topo lah terus buka gelar lagi membuka meja hijau lagi naik banding tuntutan buka hijau lagi terus saiki sing muda imam dadi posisi muda aleh
Lah sing mudahale emang dadi mudai nendak wae duit kuwi barangku mbok jual. Aku ndek bukti iki. Sertifikatku ono, kenapa kok malah mbok jual? Ada sertifikatnya di blok ya Pak. Kan ngeten. Kalau nggak salah ya, ada kaidah kan al-istihad, la yuqadu bil istihad. Artinya ketika itu sudah diputuskan, nggak bisa dirusak dengan keputusan yang baru. Benar. Benar kabeh. Pasti gini loh, Imam Royani benar kok ditentang para ulama. Bukan tentang Ini kan beda ngene. mau nyari kok benar wis. Kan jenenge kilat itu. Orang entar iki bedane beda lah. Lah iya, berbeda berarti tidak sama. Berbeda pemikiran rohyu apa? Lah, kenapa kalau kita agak benar kok kita mengikuti yang Rifatul Mu'in? Lah ya wong ngaji Rifatul Mu'in Padahal kan begini, ketika harus diputusnya sudah final sebenarnya. Boleh enggak barang yang sama itu akhirnya ada tuntutan yang baru? Lah itu tuntutan baru bukan membatalkan. Langge Mbak, ini kan artinya ada tuntutan Itu baru. masalah lain tuh, Pak. Langge, maksudnya kalau ngerti loh Bang, Dewa kan lo salah merata kau itu kan enggak bisa. Itu ibaratnya Pun sakit diputus nih, sakit diputus nih. Jadi saking Pak Mustafa bilih memang betul itu Imam Royani semacam itu. Akan tetapi jangan mandek di situ. Aja mandek kono. Jam piro? Oh, sekarang jam sih. Wis bagus ya Bang. Oh, nah diputusno sama Royani berarti Semangat klik ya. menang ngono sing muda aleh itu tidak punya hak karena dia punya bayina. Lah terus piye carane? Ya buka sidang kembali. Sidang kembali. Pertanyaan dari Pak Mustafa, ureanya itu ya kepenak di rumah. Cuma tadi ada pertanyaan juga dari ureanya. Ureanya, apakah hakim wajib menerima laporan dari orang itu? Ya wajib lah. Tidak wajib Pak. Jadi hakim itu kan selalu menerima aduan dan akan diproses selama ada bukti. Kan ngoten. Tidak mungkin kalau hakim tidak menerima, tidak mungkin. Memang hakim tugasnya niku selama ada alat bukti pasti diproses. Oke, Kenapa hakim harus menerima? Ya. Ada yang ini anggoba insanun minggari wakil. Anggoba piye, Pak? Anggoba insanun minggari wakilin walau malun fa anha ilal khamin anawi lam nyabi iktalam ugamuhu lagi mau inta ayan bener maksudnya kuwi mengapa harus karena hakim harus melayani mudda'a alaih dan kemudian mudda'i itu menjaga wibawa. Kalau tidak dilayani dia orang wibawa nantinya. Enggak pasnya gini loh Pak. Kalau masalah wibawa Mbak itu memang tugasnya. Ayo. Memang masalah wibawa. ini memang benar ini. Ayo mendom, asal kedudukan mereka itu. Ya jadi masalah bukan itu menurut saya. Masalahnya nyawamu. Ya Pak, jadi masalah bukan itu. Persidangan kalau seperti itu harusnya putusnya kapan? Seandainya tadi ya. Bukannya terus. Mudai, jadi muda aleh. Lah kok terus wis ingkrah neh, muda aleh, jadi mudai neh. Lho putusannya kapan? Lah seperti karo bayina. Banding ngamung-gamungan terus teko Jakarta. Ayo terus. Pengalane nek wani kawin padha duwe bayiran neh. Lah terus putusannya kapan? Berarti kan nggak melu. Ya nang ngono kalau Fatul Mu'in wae bar. Ini kan kadang-kadang, ya wis tak bayar jadi kaki mana? Kan seperti itu. Nah, karena ada Orang Pak Mustafa berarti. Nah, ini aja ngono. Nek Pak Mustafa kan urut mau kena. Jadi gampang dibantah waktu ini. Jangan akan dibantah. Ora urut. Mau piye? Lha dibayar dijawab. Berarti nek akan ngomong Oke, ngono ah. Mun, Pak kembali kepada saya, Pak nggih tasnya nggih. Alhamdulillah, makasih. Tapi bantah aja.